Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, ya, kita bersyukur kembali kita berbahagia karena kita kembali dapat menunaikan kewajiban kita dan kita masih dapat melanjutkan pengajian kita sebagaimana yang kita pahami. Malam ini kita selingi pengajian tafsir dulu dengan mengingatkan peringatan-peringatan, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai hambanya yang beriman, agar hidup ini selalu di atas jalan yang lurus. Kita hendaknya selalu menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini tentu sebagaimana yang kita rasakan sendiri, banyak problemnya, banyak masalahnya. Sering juga disebut dengan istilah banyak suka dan dukanya, susah senang itu datang silih berganti, dan dikatakan orang bahwa itu memang dua kisah dunia yang selalu ada. Kadang-kadang kita tidak sadari atau ada saja tiba-tiba kita bersedih. Kadang kita dengan seketika kita tiba-tiba menjadi orang yang bersedih. Sedikit saja dengan mendengar berita, mendengar cerita yang keadaannya sangat menyedihkan. Jadi kita sedih lagi. Jadilah kita pada saat itu menjadi orang yang bersedih. Sebagaimana juga dengan sebaliknya. Sebagaimana juga dengan sebaliknya. Ya. Kadang dengan tidak disadari, tidak dibayang-bayangkan, tiba-tiba hati kita jadi gembira, sangat bergembira. Tenang, sejuk, merasa sangat berbahagia. Nah, itu diulang kembali, itulah kehidupan. Dan tidak mungkin cuma satu yang bisa kita dapat. Tidak mungkin bahwa kita cuma bertemu dengan yang enak. Dari tanah diruntuk di line makana esek di mimela di pina dingin. Ya mana mima pakar nurenue pasti kato itu matu boleh ya naritu mapakas nyawa. Pasti seperti itu. Seperti itulah kehidupan. Nah, kalau ini sudah dimengerti, sudah dirasakan dan disadari hal itu, maka disinilah perlunya kita melihat, mempelajari apa yang Allah sampaikan sebagai tuntunan, supaya dalam dua hal ini kita tidak jadi kecewa, atau dalam dua hal ini kita tidak menjadi rugi. Ya, supaya dalam dua hal ini jangan sampai kita tidak menemukan jalan lurusnya. Jangan sampai dalam dua hal ini kita tidak bertemu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Tiba saatnya kita bergembira, bagaimana kegembiraan itu bisa disalurkan sehingga tidak keluar dari aturannya. Pangkato itu istilah kato tahu taliu renunna, malaloi renunna. Sebagaimana halnya dengan kesedihan, kato tahu malaloi sarana. Kadang-kadang kesedihan itu datang sampai melewati
melampaui batas dan aturannya, sehingga ada orang yang menurut istilahnya Allah Ta'ala disolangi kini secara ini nawana, dirusak oleh kesedihannya. Bagaimana kesedihan itu datang? Kalau dia datang karena pasti datang, supaya jangan merusak. Gembira juga seperti itu, supaya gembira itu jangan sampai melampaui batas sehingga kita tidak sadarkan diri. Ayo kita lihat petunjuk itu di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anul Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ya, maitan itu kepala Yasin. Ya, maitan itu surah Yasin pada dibaca. Sesungguhnya kalau kita mau memperhatikan ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surah Yasin, kalau kita mau memahaminya dengan benar, dengan sangat mendalam, itulah yang mengendalikan hidup kita. Koma elok kita patuju, elok kita masenang. Kuniru ripamulan surah Yasin. Riala ro bicara maripe makade koma elok kita patuju tuori lino dibaca di padiceng pahanar terlalu ayat di surah Yasin. Yang pertama di dalam ayat itu Allah bersumpah dengan kitab suci Al-Quran. Dia makada Yasin, jangan dia dijelaskan nasabah ia ada apa? Ada bangsa kalimat seperti itu. Seperti Hamim, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Shad, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Nun. Kan ada begini. Ini rombongan namanan roh, kelompok namanan roh ayat-ayat sana. Yasin. Para ulama kebanyakannya hanya menyerahkan kepada Allah saja. Apa dega komentarna Nabi Takr. Nah suruh ini dibaca napa dia kingka ke ayat 6 tukuang. Napa dia biar dia makai pun Allah Ta'ala namising. Apalan nama ditajuk. Nah, yang jelas Tuhan setelah berkata Yasin. Wah maka dia panggil wal Qur'an al-Hakim. Demi Quran yang bijaksana. Nah, ini maknanya ini tapana jelok kipuang Allah Ta'ala kurangi. Setelah Allah menyebut Al-Quran itu, setelah Allah menyatakan Quran itu sebagai apa? Petunjuk, sebagai jalan hidup yang bijaksana, Allah berkata, innaka laminal mursalin. Engkau Muhammad itu adalah dari rasulku, atau kamu itu rasul, kamu itu utusan. Jadi dua nih roh. Orang si bawa Nabi Muhammad. Ya naro. Dipawi korangnya napa dipau Nabi Muhammad. Ditepui korangnya natan ruangi Allah Ta'ala koreda. Allah bersumpah artinya minta perhatian. Itu kata kalau Allah bersumpah itu maksudnya Allah minta perhatian kita. Allah bersumpah dengan Quran. Coba Allah minta perhatian ini. Perhatikan kepada Al-Quranmu itu. Nah, yang kedua Allah menyebut. Setelah Tuhan menyebutkan Quran yang bijaksana, Allah buat pernyataan. Allah meresmikan Nabi. Dinyatakan bahwa innaka laminal mursali. Engkau adalah utusan. Nah, setelah disebut Al-Quran dan disebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang menerima Al-Quran, Allah katakan ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Itu pernyataan Allah. Apa yang bisa kita ambil dari membaca ayat
yang mulia seperti ini. Oh, kalau hidup ini kita baca seperti tadi. Kalau dalam hidup kita ada suka dan dukanya. Sehat, sakit, susah, senang, itu ketawa, gembira atau sedih, berduka, itu terjadi dalam hidup kita. Nah, persoalan kita di sini bukan untuk menghilangkan salah satunya karena tidak mungkin. Dek dule mak biangi ria senge secara ini nawa dek dule mak biangi ria senge perasaan, tidak bisa. Dek to dule mak biangi ria senge lasah. Nasi cengkek mi melok diterima. Dek dule. Sabab keadaan nama Tuhan alino pokok matero dino. Tahu ma puji to ma cacari di dek dule ma biangi. Dek dule pas dek ki pa puji na telori di. Namu ma ga to batena te caca ki pasti to itu kamu to puji ki. Pasti mu to ka puji. Jadi itu terjadi, itu sudah kehidupan. Nah, jadi kita lihat seperti kita berkata, ada yang kaya, ada yang miskin, tidak bisa kita nyatakan hanya satu. Dek dule maka sugi mana nah. Dek tanah maka kasih mana man yang tahu pasti toh itu engkau sugi. Nah, itu memang sudah kehidupan dunia. Ya kata napuang Allah Ta'ala supaya dalam hal-hal yang seperti itu bagaimana kita bisa lurus ketika kita kaya dan lurus ketika kita jadi miskin. Bangka mana mau petunjuknya. Kita lurus ketika kita dipuji orang. Juga bisa lurus ketika kita disanjung, dihina orang, dicela orang. Iya. Bagaimana kita supaya di saat kita sakit, lurus tetap lurus. Saat kita sehat, lurus pula. Sama seperti yang kita pahami. Saya ulang kembali. Seperti yang kita rasakan dalam hidup ini. Bagaimana kita lurus ketika kita jadi kaya dan tetap lurus ketika kita jadi miskin. Artinya bagaimana kita bisa hidup dalam keadaan lurus. Nah ini rotuoi dipahami maka dia nawat dicek dimi. Boleh dua-dua. Bagaimana kita bisa lurus di sini? Aku ini petunjuk boleh. Maka dia pamulan dende. Ada Quran yang bijaksana. Bagaimana kita dalam memahami ini? Quran yang bijaksana. Apa maknanya? Ambillah Quran itu sebagai pegangan dalam hidupmu. Karena dia sudah cukup bijaksana. Bijaksana menentukan aturan. Bijaksana menetapkan halal haram. Bijaksana menjatuhkan hukuman kalau ada orang yang perlu dihukum. Itu sudah cukup bijaksana. Bagaimana aturannya? Ya sudah. Quran itu bijaksana. Dia nama tanah siwal itu petunjuknya ke orangnya. Maka tahu sugi emmi melok dipakai lebih nampak tahu kasih asyik dek lalu nama lebih tidak bisa. Orang kaya bisa kaya, orang miskin juga bisa orang kaya bisa mulia, orang miskin juga bisa mulia. Kalau orang kaya bisa dapat surga, masa orang miskin tidak bisa dapat surga? Kenapa harus begitu? Quran itu bijaksana, maka orang miskin dikasih petunjuk bagaimana kalau kau menjadi orang miskin yang baik, yang mulia. Seperti juga orang kaya, bagaimana supaya kalau kita menjadi mulia dalam keadaan kaya, bagaimana kita menjadi orang mulia pada saat kita menjadi orang yang kaya. Iya. Kan begitu. Cukup bijaksana. Nah, dalam rumah tangga kita ada namanya suami istri. Dalam kehidupan berumah tangga ya tentulah namanya suami, namanya istri. Kemudian lanjut bagaimana dengan anak. Anak kita ya tentu ada laki-laki, ada perempuan. Ya begitulah kehidupan ini. Nah bagaimana kita menjadi seorang suami yang diberi petunjuk oleh Al-Quran. Sehingga kita bisa menjadi suami, menjadi laki-laki yang bijaksana terhadap istri. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri mengikuti petunjuk agama, pasti juga dia bijaksana menghadapi suaminya. Dan semua petunjuk sudah dengan demikian. Jadi kita ulang. Kalau kita mau jadi baik dalam semua keadaan kita. Di darat, di laut, siang, malam, di kampung kita, di kampungnya orang. Kembali. Ingat, kenapa Allah berkata wal Qur'anal Hakim. Demi Quran yang mulia. Berarti, kai petunjuk koro. Kai petunjuk korang. Yang kedua. Allah menyebut Quran itu
bijaksana. Terus Allah menyatakan, Muhammad, kamu itu rasul. Apa maksudnya? Iya rokorange, iya naro jama-jaman Nabi Muhammad mencaji surah. Quran itulah yang menjadi kegiatannya Nabi, urusan dan kesibukannya Nabi dalam menjalankan tugas kerasulannya. Itu yang kita pelajari. Oh, Nabi Muhammad itu bawa Quran. Nabi Muhammad dinyatakan kerasulannya oleh Allah dengan membawa kitab suci Al-Quran. Sehingga istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah binti Abu Bakar, ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah? Bagaimana itu akhlaknya Rasul? Maka memang rampena Nabi Muhammad rabilah lakaita roh. Qalat, berkata Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya suamiku itu Quran. Nah, jadi ringkas. Kalau mau tahu Muhammad, baca Quran. Lihat apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Al-Quran petunjuk Aisyah. Aga dicaca di korangnya, ya tu na caca laiku. Aga dia suruh, aga melo diperenuh, aga melo diurus di perjuangan, ya tu urusan laiku. Kegai halal menurut Qurannya, kegai haram menurut Qurannya, yaitu halal haramnya Nabi Muhammad. Itu kata Siti Aisyah. Nah, kita sudah tahu, oh kalau memang hidup ini bermacam-macam, oke-oke sajalah. Biarlah hidup ini bermasalah macam-macam. Biarlah memang demikianlah kehidupan. Demikianlah hidup. Tapi kita ulang kembali. Seluruh persoalan dan permasalahan hidup kita itu diluruskan oleh Al-Quran. Diluruskan oleh Al-Quran. Dan kita bisa jadi mulia dalam kondisi apapun kita hidup, kalau kita ikut kepada Al-Quran dan mengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi pesan Nabi. Koni yehe na terkenal sisen ruadanna Nabi sallallahu alaihi wasallam tempona mencaji rasul ya tempona melo betuana nasalailino je dek na namita mata Nabi ta. Terkenal itu ucapannya Nabi kepada jamaah kaum muslimin, termasuk di padang Arafah tempona haji pacapuran di Nabi ta. Dek na haji tahun di Bunrina. Mata ni Nabi. Agar nasa Nabi ta kero. Maka Nabi ta taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan padamu dua urusan. Utarwako salayako. Dua mana? Dua urusan ini. Ma ini tasamtum bihima. Selama engkau masih mau berpegang kepada dua urusan itu. Kalau hukum kata sendiri, lan tadillu abada. Kau tidak akan sesat, tidak kamu sesat untuk selama-lamanya. Terus setelah itu Nabi kata, yang dua itu yang mana? Kitab Allahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul, Quran hadis. Di situ kata Nabi. Itu yang perlu dicermati. Bertolak tadi dari 2 atau 3 ayat di permulaan surah Yasin, kita sudah bisa melihat jalan lurus. Setelah Allah berkata, innaka ala minal mursalin ala suratim mustaqim. Oh, kamu sudah di atas jalan lurus Muhammad. Melempuk nih lalu mulai. Kenapa? Kamu sudah menerima Al-Quran. Kedua, saya sudah memilih engkau menjadi rasul. Saya sudah pilih kau menjadi rasul. Bagaimana kita ini umatnya? Bagaimana kita ini sebagai umat? Agatosiro ini dia sengi umat. Agatosiro betuan melok di Pukedo, melok di Pugau. Iya. Iya roi di umat melo itu di Pugau, melo diurus menurut destruan itu ridi.
Maka de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai iya roko elok ko madeseng itani nomor set di pada memako ya kelok ko miseng ilalenna surgae mau tahu jalan surga ita maneng agam ita perwas ruang agar maksudna sininna tu wasuruange sininna wasuruange yamana na tu lalena matama surugai si balikan naro sininna wapisan kenge yaman tonna tu lalena sabarna matama diranaka mari pemanan berbicara mari pemanan sangat singkat tapi iya nabita napawi maka da iya ro iya neringa pengala taala istilahna maka jawami ul kalim kalimat singkat tapi menghimpun semua makna. Maponco mari pero dan nabita tapi natiwi mana nih akat tamadisi. Maponco tu nabita mapau tapi yero ada maponco pun nabita natiwi ini sininna ro diakat taye madesing. Kamana ngikro. Mari kita lihat dulu, kita lihat. Kalau dalam hidup kita tadi selalu kita menerima bermacam-macam keadaan. Lalu bagaimana kita dalam menerima itu? Iya. Kembali kita lihat petunjuk itu menurut yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut Allah di dalam Al-Quran? Maka di Allah Ta'ala iya roh mumpugau eri upah pahangi ko dolo ajak rona sininna majae menuru perasaanmu muasetoneng majak metuha aja aguru ngiro jangan semua yang kau anggap tidak baik lantas bisa tidak baik betul itu jangan seperti juga jangan bahwa kalau ada yang kita suka lantas itu baik betul. Itu petunjuk Quran. Jadi kalau kita hidup ada senang ada suka. Jangan kira ya nada pagur jangan asal engkau musad dimajak menurut perasaanmu. Maksud tongan nih majak. Ya rona sepung Allah Ta'ala. Tempo na disuruh umat selengi contoh na sepuangnya. Nah lagi contoh. Tempomu disuruh lau pada memusuh. Ketika orang Islam di masa Nabi, jamaah kaum muslim disuruh perang. Musuh. Berkuadara, menyabung nyawa. Apa yang Allah sebutkan di sana? Ketika perintah perang datang kepada kaum muslimin. Dalam kondisi yang sangat menghimpit. Yang sangat mengancam. Bagaimana beratnya? Berat memang. Tuhan mengatakan, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kau suka sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Bisa terjadi. Banyak kali dalam hidup ini kita sangka baik padahal jelek sekali. Maka turun sepengnya sa'an takarhu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci sesuatu padahal itulah yang terbaik bagi kamu. Kenapa bisa hal itu terjadi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah petunjuk agama. Jadi bagaimana maknanya kalau kita hidup? Aja nama lasana tadi dia namanya hamaja. Jangan kalau kita sakit lantas tuh aduh karena pakai. Iya naruna sabar, nar kumala sakit dia tiangnya mak dureke. Itu sebabnya ketika kita sakit dilarang kita mengeluh dalam arti seolah-olah kita sudah tidak punya ketenangan lagi. Dilarang. Kenapa dilarang? Iya banyak sekali masalah yang perlu dipahami. Contoh, kalau kita sakit, kita demam, bicara petunjuk nih seneta, bicara agama nih dalam tutungnya. Malah sakit, mapolaki, masemengi, maka dari Nabi Muhammad aja betul masing majar masemengi.
Apa mereka tahu? Atanna puang Allah Ta'ala. Atanna puang Allah Ta'ala. Idi narona senabita. Mereka tahu kopi di semena apa dicakari dosanya. Ada orang nanti setelah demam digugurkan dosanya. Iya, digugurkan dosanya. Apa itu? Maka dia Nabi Muhammad. Ia tukung kata semeng. Kita sebut itu dan memang begitu Nabi bilang semematan humma semeng. Nanti kapak gagak tahu terpura mas semeng. Kira ni lo runtuk tahu di lini dia napura mas semeng. Jika ngari na tahu dia nak mas semeng. Tuhan Nabi bilang kalau ada orang yang demam panas maka Allah menggugurkan dosanya. Aku bicara gugur dosa selalu itu ditujukan kepada orang beriman. Dek itu nadi cari terpakuai kotanya lauri tama tepe. Dek nadi cari lauri dek nadi bicara acakarnya dek nadi pasandre lauri tama tepe. Tidak dibicarakan gugurnya dosa kalau tidak disandarkan kepada orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang dicintai oleh Allah. Gugurnya dosa itu berarti tanda cinta dari Allah. Nah, jadi kalau menurut Nabi, apabila ada orang yang demam, panas, bok pelah, nanti muiro asak barakengeh, tetap hatinya teduh, yakin dengan pengaturan Allah. Tidak macam-macam dia bilang, dek na sambar na pau, dek na tamuju, dek na maga, pokok teguh. Biar panas tetap. Zikir, tasbih. Ya melengok mutis. Subhanallah, astagfirullah. Tak kicuk pelai papada ke la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya patin rolai kiro tasbih subhanallah alhamdulillah. Macam-macam lah. Nah, bagaimana menurut Nabi? Kalau naik panas maka Allah menggugurkan dosa itu. Allah menggugurkan dosa. Panas itu menggugurkan dosa kita. Sebagaimana gugurnya karat-karat besi ketika dia dibakar. Ya dulu itu biasa minta panre besi. Panre besi kan disem. Ku besi dan ditunu, capu itu karat. Jadi kalau kita panas kena ujian namanya, bukan tidak boleh berobat, bukan. Jangan sampai kita pahami sebaliknya. Dia sengamang matu dia nak ditema mengemepak bola, bukan. Maksud agama di sini, jangan kita menyesali itu penyakit. Jangan kita mengutuk itu penyakit. Jangan kita macam-macam lah. Kalau berobat, berobatlah. Tetapi tetaplah hati itu tenang, teguh. Sabar menerima kenyataan itu. Maka gugurlah dosa kita. Sebagaimana gugurnya karat-karat besi ketika dia dibakar oleh api. Harun dipater. Itulah petunjuk. Karena ada orang yang tidak tahu bagaimana ini. Sehingga yang maunya dia hanya sehat terus saja. Mau sehat terus saja. Sehingga ketika sakit itu datang, terjadilah keluhan. Sampai-sampai ada orang yang minta mati karena penyakit. Ya kota kicau nila saya tak mati season namanya apurai. Agak di handul tahan. Jangan. Nabi mengatakan diulangi li suhat desa. Lah, Nabi mengatakan kalau orang kita sakit, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrim massahu. Jangan mengharap-harapkan mati. Jangan minta mati karena penyakit yang menimpa. Bagaimana kalau sakit? Kau mangitu ni dia. Nah biasa mentar kau mangitu dah. Ia metop panasau kau agak senang. Kedi makin bita. Fa in kana la buddha. Kalau terpaksa kato tulah asami mapau metop panasau.
Ekki do metop patena sahur sama nama kada di soya metop nangka. Kan Nabi bilang kalau memang engkau pedi muna terpas sama pau po nama kesing, kau memang harus kau bicara, salurkan ucapanmu yang baik. Bagaimana caranya? Falyakul, hendaklah bilang, Allahumma ya Allah, a'ini idza kanatil ayatu khairan li. Hidupkan saya Tuhan kalau hidupku ini masih baik bagiku. Kalau memang masih ada nilai tambah yang saya bisa peroleh, pahala masih bisa bertambah-tambah, kebaikan masih bisa lanjut, ya Allah hidupkan saya. Wa tawaffani, dan matikan saja saya Tuhan, idza kanatil wafatu khairan li, apabila matiku itu sudah menjadi baik bagiku. Ya kodek maton na palek gagade seku ko tuo ka ya, taruh nak mati palek puang. Dia na jelas saya punuan. Jangan pasal nak mati puang. Kau memang palek kau masyengke karena dek tonan oleh tambah malaku. Dek tonan oleh tambah papi dek cek ai tiani tuju tu tungaku kau memang tua ka palek masyengke aja na palek ku tua po patel mati nak jana pura. Itu petunjuknya Nabi. Petunjuk Nabi seperti ini itu adalah bentuk penyaluran perasaan manusia biasa. Supaya kita mengerti, oh manusia berperasaan, tapi perasaan tidak bisa dihilangkan, jadi disalurkan dengan cara yang baik. Nah, ini namanya ala suratim mustaqim. Ini adalah lemah lempuk. Itulah jalan lurus. Itulah jalan lurus. Ketika dapat nikmat, luruskan itu nikmat. Jangan sampai nikmat yang kita lihat sekarang ini dikira sudah itulah inti nikmat. Ya naro hakikin naro sing nikmat aja. Lalu jangan sampai Pak Berena pada tarupa tahu rilinoye na panyama ki dilinoye maya gata sumba ki meta mak dia sini makadabara ya naro rasa suruga. Jangan. Ningerangi tempo Nabi Sulaiman. Di Palece, di Ratu Balkis tempero, di Kiringan hadiah. Maka dero Ratu Balkis tempero, naturang kata kata, lau kau sikit mengkiringan iro hadiah dari Sulaiman. Barat tamu jelah mau di warang parang bela. Kiringan ni, oh mega di Kiringan ni warang parang. Cicena di Kiringan. Oleh remetawi tiwirangnya gaga, maka dia Nabi Sulaiman, atumiduna ni bimali, barani kau melak pakuan orang parang. Kau mau coba-coba, mau bujuk-bujuk saya, mau memperlihatkan sesuatu kepada saya, fama atani Allahu khairun mimma ataku. Apa yang Allah datangkan, apa yang Allah mau, yang Allah memberikan kepada saya lebih baik daripada yang diberikan kepadamu. Ya Rasulullah tarangi ngapong Allah Taala. Suruga na jancangi ngapong Allah Taala. Dek bajang-bajana mak dapi nyamen-nyamen untuk emak kokoy na rengek ko dilinoy. Jadi ya contoh, Nabi Sulaiman sadar nikmat yang begini tidak ada artinya. Itu lurus pikiran. Ya nama lempu apa dek nang kana lese ro na senge tujuh betul yang benarlah menurut penilaian Allah. Nikmat yang positif, nikmat betul yang positif betul seperti yang Allah sampaikan di dalam agamanya. Jadi Allah sekali lagi ala suratim mustaqim, di atas jalan lurus itu tidak lain kecuali mengikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dengan ayat yang lain. Allah juga menyampaikan kepada kita semua. Allah mengingatkan lagi kepada kita semua. Kalau orang mengikuti petunjuk, Allah mengatakan, siapa yang mengikuti petunjuk, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Jelas itulah yang dimaksud, ditunjuki ke jalan yang lurus. Siapa yang dapat mengikuti Quran, itulah yang dimaksud hudiya ila siratim mustaqim. Itulah yang diberikan hidayah ke jalan yang lurus. Sudah dipahami itu. Sekarang yang penting juga dipahami di sini. Yang penting dipahami di sini bahwa mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu banyak tantangan. Mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu banyak tantangannya. Banyak ujiannya. Banyak cobaannya.
Bagaimana, dari mana cobaan dan bagaimana tantangan itu? Dari macam-macam orang yang berdosa. Boleh risiege egan atau modoraka. Boleh kumana niram mompo. Tantangannya dia tenge petunjuk Al-Quran. Nah, kita pahami dulu. Kalau kita mau kepada kebenaran Al-Quran, kita harus memiliki ketahanan mental. Disagenaya ngati. Disagenaya paati. Nabi Muhammad tempo nama dakwah. Tempo na nabita mapangaja agama ti dakwah istilah tadi. Tak dakwah agama Quran apa ke? Maka dia kafir. Maka dia kafir lawan nabita. Muhammad, saya minta i'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Datangkan Quran yang bukan ini. Datangkan Quran Muhammad selain daripada ini yang kau baca. Nah, satu. Kita ditantang supaya jangan menggunakan Quran yang sekarang ini. Maunya mereka supaya jangan yang persis dengan kemauan Al-Quran. Apalagi aubadilhu atau ganti. Tukar itu Quran Muhammad. Itu tantangan. Nabi Muhammad dia kirai rito madorakai, rika pere istilah Nabi carai. Maka Muhammad, saya minta datangkan Quran selain ini. Lelengnya apa boleh belah. Aja nih ya tuh bah. Istilahnya macam maka matarwega, masjiduwega, manuega. Aubadil atau roba-roba tadi. Kalau pale memang yang muto tu Quran mu melok mu baca, pindah-pindah saya cek dek roh aja nama lempu mani. Pindah-pindah saya dek. Nabi dengan ini bertegas, tidak. Mayakunuli an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak ada. Dena mungkin, tidak mungkin. Tidak pantas bagi saya untuk merubah Quran hanya karena kebijakan saya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Jadi jelas orang kafir tahu. Supaya kalau kita mau sukses dalam kehidupan mengikuti kesenangan kita, jangan selalu mendengar pengajian Al-Quran. Itu peringatan Allah. Setelah Nabi Muhammad tidak bisa berubah, akhirnya orang kafir berkata, ini juga disampaikan Allah dalam Al-Quran. Maka dipanggil Allah Ta'ala, wa qala alladzina kafaru. Orang kafir juga berkata Muhammad, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengar-dengar ini Quran. Jangan suka pergi ke pengajian-pengajian Al-Quran. Jangan dengar. Walghaw fihi, dan adakan sabotase. Ganggu saya kau kata pengajian Quran. La'allakum taglibun, agar kau bisa menang. Orang kafir riolo panariolo tempo na nabi. Nangakui kafir maka dia umat na Muhammad kau singi Quranmu pemelok na baca. Sila dek dulu cau. Jadi itu tantangan namanya. Itu tantangan. Apa maksudnya tantangan? Jangan sampai kita sudah ikut Quran, belajar Quran pada motoro ini dia singi tomatoa. Kong karwana ta Quran nak gurui. Singi Quran nak gurui, nak gurui sewenim. Jangan sampai rudendre engkau pa kesan, maka engkau pa jasana. Itu tantangan. Itu tantangan. Jangan sampai setelah anak kita sudah mulai baca Quran, menghafal-hafal Quran, belajar Quran, sampai ada kesan maka dek pakule maju anakku dek pagaga peningkatan sampai nanti orang bilang aga itu anakmu kutul pakumiro, aga masa depan, aga pecapurna. Itulah tantangan. Itulah tantangan dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Memang seperti itulah kita dalam menjalankan hidup kita, menjalani hidup kita dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Istilahnya dendre diperperpah. Ma perper metopat na jaji. Di metun oleh jaji na kota tania perperen. Neneta riolo. Ya kok bicara sabar lagi. Biasa tanya sabar apa permi itu anak. Maka dari waktu katana sabar apa tahu?
Sabar, tapi begitulah istilahnya. Kalau kita bahasa Bugis pakai perepah. Diperepah. Kita harus bisa menjalankan kebenaran itu. Walaupun telinga kita sudah penuh dengan berbagai macam ejekan, penghinaan, sorotan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus pegangan hidup lagi. Kalau kita menjalani kehidupan ini dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Pernah di masa Nabi. Maka daerah Abu Jahil merombongan. Maka daerah. Yo. Komaten nasa Muhammad. Nagagapa jape korangnya. Itu kata-katanya. Orang kafir. Kalau Muhammad mati. Kalau dia mati dengan anggotanya. Sudah. Capun itu bicara agama. Maka dia pengalat. Ya Muhammad. Aca naro dacok naro Abu Jahil bicara mati nasa kumate ko. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Iko lo mati alena lo mutu mati. Sama mana maka dia mati Muhammad iko tuo. Maka dia pengalat tidak benar. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan dia juga mati. Kata ayat makanya fasatu basiru wa yubsirun. Nanti dia melihat, kau mau lihat dan dia juga mau lihat nanti. Ya nak kena pengen maka perper lagi. Ya narna cepat datang mati ini iko mati ya masing mati iko mati muto. Ternyata riolo mati Abu Jahil na Nabi Muhammad. Riolo mui mati na Nabi tanah tulun lagi girangnya isi na orang mati. Riolo mati tahu gigi isi na nanya tahu girangnya isi. Itulah buktinya bahwa Allah bilang aper perembahan. Kita hanya berkata, Allah lebih tahu. Rabbi a'lamu. Allah Tuhanku. Igari munri mati, igari olo mati. Itu napuang Allah Ta'ala lauri nabita. Jadi, dialih kesimpulan nana. Maka daya rokor petunjuk. Nah, jelas sudah petunjuk. Dan napuang Allah Ta'ala pasti mari lalan nani roriat tantangan di Pak Guru ki supaya kita sabar. Maperki na yaro perengnya aga Pak Burana ati na mapereng di ngerengnya maka dade tam mate na mate. Itulah obatnya. Tidak ada obat lebih dari itu. Pak Burana dia sengi tantangan, Pak Burana dia sengi penderitaan, Pak Burana dia sengi peri lasa akasia sing de gaga capana, de gaga Pak Burana sangadin dari peri maka dah tam mate na mo tahu. De tam mate na mo tahu. Kita mati pada ujungnya mati, itulah obatnya. Itulah patapona ati masaraya ingerangi amatenge maka di pengalatan Muhammad alena napawi maka dia mati ko alena mati mutomatu. Begitu kita ingat kita ini mau mati. Kalau mati bagaimana mi? Aku mati ni temaga ni. Ko mati ni tahu matu. Maka dan itu kafir di akhirat. Maka ini kafir di akhirat. Kalau orang itu sudah meninggal, ini penjelasannya di dalam Al-Quran. Nanti kalau orang itu sudah mati, Allah ceritakan itu. Cek deh mana? Ditambah sebagai penjelasan singkatnya. Orang kafir itu ketika dia meninggal, maka deh, ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sabila. Coba naik nasam. Andai kata saya menempuh jalan seperti jalannya Rasul. Pasti dia berkata, andai kata saya melalui jalannya Rasul. Penyesalan. Napai melok na ceri Nabi Muhammad. Napai melok na ceri Nabi Muhammad. Tapi kopi di akhirat. Terus apa lagi? Maka si pengalat Allah. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Aduh. Kesipaha coba tanyamu aruyanu kubali masahawa. Itu di akhirat roh. Andai kata bukan si anu saya jadikan teman enaknya hidupku di akhirat ini. Coba tanya aruyanu kubali masahabat yang pokok turidino. Ya ton naro pangarika laurianu salah. Ini pelajaran lagi. Dia nawar diteka cuy. Dek nak diteka cuy. Ya udah sini mah cuy bah makasih tapi cuy ripet jana. Pada kena mak kita itu makasih tapi kaita.
Ega buat-buat. Itu sudah dipahami. Nah, itu penyesalan. Akhirnya apa yang terjadi? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da iz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari peringatan agama. Ba'da iz ja'ani, setelah agama atau peringatan itu sampai kepada aku. Ingeramana mendengarma. Dengar keterangan bangsa naro supaya batoi sumangai maka di akhirat pideta meruntukna di akhirat. Kodek melok sadari kesalahanmu, pasti kau menyesal di akhirat. Pasti kau menyesal di akhirat. Dan itu merupakan sebagai penyampaian Allah bukan saja kepada umat Nabi. Nabi dikasih tahu oleh Allah. Nabi tadi pawan ripong Allah Ta'ala maka dia paudang Muhammad siruntukmu kitu di akhirat. Siruntukmu kitu di akhirat. Dek itu narisan maka dia iga diolo di alam nyawana pong Allah Ta'ala iko gatu atau ya diolo. Yang jelas kita semua mau mati dan pasti kita bertemu di akhirat. Siruntuk pite di akhirat pitina siruntuk. Itu peringatan kepada umat Nabi supaya jangan sampai kita berkecil hati mengikuti petunjuk-petunjuk agama yang kita pahami dari kitab suci Al-Qur'an itu sendiri. Jadi mari kesimpulan terakhir kita ambil. Kesimpulan terakhir kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dan Rasulnya kepada Nabi Muhammad ini, menyebut Quran dan Rasul berarti jalan lurus kita untuk supaya lurus kiro cara itu dia senelinoe ajak lalu kita nangka melok lepek pola dia gurunge ajak kita nangka melok lepek pola petunjuk nakornya. Jangan sampai kita mau menganggap ada pikiran, ada pendapat, ada fatwa, ada nasihat yang lebih baik daripada nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah berlaku istilah, di sinilah munculnya kata-kata khairul hadis. Inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik omongan, pembicaraan, al-hadis, pembicaraan, kitabullah, itu kitab Allah. Pura siru agak sinapan bita. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, sikes-sikesina akka coireng ampe, sikes-sikesina akka coireng akhlak, sikes-sikesina akka coireng cara berfikir, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah itulah kesimpulan kita. Ya naruh kesimpulan mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita pahami yang seperti itu insyaallah kita akan dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah. Dunia akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Demikian nasihat kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Ya. Salam. Ya. 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 Oh iya, baik. Memang itu yang paling banyak diminta oleh Nabi. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau dikatakan suka duka, susah senang, kita minta kebaikan. Kan tadi contohnya, kalau umpamanya saya miskin, saya sakit, supaya miskinku, sakitku itu bisa membawa saya kepada bagus. Karena bisa juga orang miskin bagus kalau bersabar. Seperti juga kalau kita sakit. Banyak orang sakit yang justru menjadi bersih hatinya. Nah, itu kebaikan juga. Jadi kalau misalnya pale malasa kak puang teringat desen di dalam nala saya. Ringat desen di dalam nala saya karena banyak sekali petunjuknya bagaimana menjadi orang yang menerima kebaikan di waktu sakit.
Nah, jadi tidak apa-apa itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dengan segala macamnya tadi kita minta supaya kita bisa baik di situ. Jadi aku pale umpamanya dereki lasa nasi tentang baya sabar ketak puangnya berarti hasanah. Hasanah. Nevereki akasiasi na tambahi kita we nak biangi puang Allah Ta'ala takabur apa iya ro takabur biasa ku di warang parang hasanah sih daripada mencetak suwi ka mencetak kabur hasanah atau hasanah dalam menjadi orang kaya ini renga puang Allah Ta'ala asugir nan caji hasanah weh mencetak malah buka berarti hasanah toi jadi akasiasi ngewet ditu mencaji hasanah ya asugir wet ditu mencaji hasanah jangan yang penting bagaimana dijalani menurut petunjuknya. Jadi dua-duanya bisa, ya, insyaallah. Jadi kondel. Ya.